Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hafiz Malis Majid, NIM 220401010076. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memaparkan ringkasan pada mata kuliah Data Science. Tujuan video ini dibuat adalah untuk pemenuhan ujian akhir semester, di mana tujuannya adalah untuk memberikan rangkuman sesi 9 sampai dengan sesi 15. Oke, mulai dari sesi 9, di mana ada konsep manajemen data bagian pertama. Manajemen data atau data merupakan sumber daya berharga yang memerlukan pengelolaan yang baik untuk meningkatkan efisiensi kerja dan mendukung pengambilan keputusan. Lalu di sini manajemen data mencakup pengaturan, perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan koordinasi data untuk memastikan kualitas dan keamanan informasi. Untuk proses manajemen data, di sini ada pengolahan data, mengolah data dari berbagai sumber untuk memastikan konsistensi. Lalu ada penyimpanan data, di mana menyimpan data secara efisien dengan akses yang mudah. Lalu ada pengaturan dan pemeliharaan, digunakan untuk menyusun data dan melakukan perawatan berkala untuk menjaga kualitas serta keamanan data. Di sini juga ada pentingnya manajemen data karena tujuan manajemen data adalah untuk meningkatkan efisiensi dan produksi dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih akurat. Permasalahan yang saat ini terjadi dalam manajemen data adalah struktur data yang belum terstandarisasi, lalu entry data yang tidak akurat dan kurang konsisten. Data yang tersebar dalam berbagai sumber yang berbeda ini sering banget dialami. Kesulitan dalam mencari dan mengakses data secara cepat. Untuk proses entry dan coding data, di sini entry data dengan cara memasukkan data dengan akurat dan konsisten. Coding dapat menghemat waktu untuk mempermudah analisis dengan mengelompokkan informasi. Selanjutnya juga ada konsep yang dimana disebut sebagai filter, dimana tujuannya untuk menyaring data berdasarkan kriteria tertentu, misalnya tipe, tanggal, biasanya juga peristiwa, kalau untuk daftar arsip dan sebagainya untuk analisis yang lebih spesifik. Selanjutnya untuk manajemen data bagian 2 ada agresi data untuk mengatur data untuk analisis dengan mengelompokkan berdasarkan variabel dan menghitung metrik seperti rata-rata nilai UTS per fakultas, anomali database di mana anomali dalam basis data termasuk penyisipan, peremajaan, dan penghapusan yang dapat mempengaruhi integritas data. Selanjutnya ada konsep di mana kita dapat menggabungkan data dari berbagai sumber untuk analisis yang komprehensif. Selanjutnya untuk prosesnya dengan cara menambahkan data baru atau mengubah ke file yang udah ada. Lalu di sini mungkin bagi teman-teman semua yang pernah belajar Excel atau menggunakan Excel juga kita seringkali menggunakan fungsi seperti VLOOKUP, HLOOKUP, dan XLOOKUP. Di sini tujuan dari fitur atau fungsi tersebut digunakan untuk menggabungkan data berdasarkan atribut tertentu atau biasanya kita gunakan juga untuk mencocokkan data. Selanjutnya ada asosiasi dan korelasi, di mana hubungan dua numerik, diagram pencar, scatter plot, digunakan untuk memvisualisasi hubungan antara dua variabel numerik. Ada korelasi persen, di mana mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara dua berubah numerik. Selanjutnya ada hubungan dua kategorik, di mana kategori tabel kontingensi menampilkan hubungan antara dua variabel kategorik. Ada korelasi Spearman dan Gamma Y mengukur hubungan antara variabel kategorik atau ordinal. Lalu ada eksplorasi mandiri digunakan untuk menggunakan tabel kontingensi untuk menghitung konkorden dan diskorden. Selanjutnya ada analisis regresi, di mana ada konsep yang dinamakan least square estimator mencari nilai B0 dan B1 yang meminimalisir kuadrat selisih antara nilai observasi dan prediksi. Lalu ada asumsi model regresi linear, di mana hubungan linear error bebas dari X, mean error 0, dan ragam konstan. Interpretasi slope dan intercept, di mana konsep ini disebut slope atau B1 menyatakan perubahan rata-rata dari nilai Y sebagai akibat dari perubahan satu unit X.
intercept atau B0, estimasi nilai rata-rata dari Y ketika X adalah 0. Contoh regresi linear sederhana adalah analisis hubungan antara harga jual rumah dan ukurannya dalam kaki persegi menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya di sesi 13 ada konsep klasifikasi yang digunakan untuk memproses atau menemukan model yang dapat memprediksi kelas data berdasarkan data training. Decision tree digunakan model yang mengubah data menjadi pohon keputusan dengan aturan-aturan untuk klasifikasi. Lalu ada entropi untuk ukuran informasi yang diperlukan untuk mengklasifikasi data. Lalu ada proses pengubahan data menggunakan algoritma ID tree untuk mengubah data menjadi model tree dan kemudian menjadi aturan atau rule. Left node dipilih berdasarkan nilai plus dan min pada data training untuk menentukan hasil klasifikasi. Mengubah tree menjadi rule, mengonversi pohon keputusan menjadi aturan logika. Selanjutnya ada clustering, di mana konsepnya melakukan pemrosesan membagi data ke dalam grup dengan karakteristik serupa. Karakteristik clustering ada 4, yaitu partitioning, pemisahan data ke dalam klaster terpisah, hierarkial atau pengelompokan data dalam struktur pohon, overlapping, data dapat berada di beberapa cluster, dan hybrid atau kombinasi metode clustering. Di sini juga ada algoritma K-means dan kelemahannya. Algoritma K-means menentukan jumlah cluster, inialisasi sentroid, iterasi untuk menemukan sentroid optimal. Untuk kelemahannya bergantung pada sentroid awal dan hanya bekerja pada data numerik. Untuk hierarchical clustering dan perhitungan similarity, yaitu ada single linkage, centroid linkage, complete linkage, average linkage untuk metode pengelompokan berdasarkan jarak. Ada juga perhitungan similarity menggunakan berbagai metode untuk mengukur kesamaan antar data. Lalu untuk overlapping clustering ada fuzzy K-means di mana data dapat berada di beberapa cluster. Lalu ada hybrid clustering menggabungkan metode partitioning, hierarchical, dan overlapping. Yang terakhir, sesi 15 ada konsep big data. Big data sendiri merupakan data yang sangat besar dan kompleks. Biasanya kalau misalkan penyimpanan data besar ini, para developer menggunakan NoSQL. Di sini ada konsep V, 4V, dan 5V Big Data, yaitu volume atau data dalam skala miliaran terabyte, velocity, data yang muncul dan berubah cepat, variety atau variasi berbagai jenis data, value di mana nilai yang dihasilkan dari data tersebut, dan veracity atau kebenaran dan akurasi informasi atau data. Di sini ada Hadoop, di mana framework open source untuk mengelola dan memproses big data dikembangkan oleh Apache Software Foundation dan Job Data for Big Data. Berbagai peran termasuk Hadoop developer, admin, data science, dan business analyst. Lalu untuk potensinya sendiri, big data yang masih belum dianalisis memiliki potensi besar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sini juga ada konsep data mining untuk proses pengekstrakan pengetahuan data besar melalui pembersihan, integrasi, seleksi, mining, dan evaluasi pola. Metode data mining bisa berupa estimasi, prediksi, klasifikasi, clustering, dan asosiasi. Ada juga metode yang biasa digunakan untuk melakukan mining, di mana ada aplikasi namanya RapidMiner, alat yang digunakan dalam bagian industri untuk analisis data dengan antarmuka yang ramah pengguna. Atau ada juga Business Intelligence Tool, alat yang digunakan untuk analis data dengan Hadoop. Ini biasanya ada Power BI ataupun Google Looker Studio. Lalu untuk metodologi pembangunan BI sendiri, ada proses di mana kita harus memahami bisnis, memahami data, persiapan data, model assessment, review, dan evaluasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.